Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Nah, kawan-kawan pasti tahu kita akan mereview pertandingan. Aku akan membawakan beberapa wawancara post match. Ada wawancaranya Zielinski, ada wawancaranya Inzaghi. Tapi sebelum itu semua aku mau bilang sama kawan-kawan, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang tadi nonton, yang nyawer, yang jadi member. Thank you, you're the best. Dan sebelum kita lanjut, aku mau bilang aku sekarang menjalin kerja sama affiliate sama Shopee. Buat kawan-kawan yang sering belanja di Shopee, silahkan lihat beberapa etalase barangku. Bahkan jika kalian tidak berbelanja barang itu pun, itu nggak apa. Silahkan diklik aja, nanti belanja barang yang lain nggak apa. Yang penting ya aku bisa nunjukin bahwa banyak loh orang yang nonton videoku kemudian melancong juga ke Shopee gitu guys. Alright, sekarang kita akan bahas pertandingan secara umum ya. Kalau aku mau bilang buat kawan-kawan yang member, nanti agak malaman aku akan bahas pertandingannya secara lebih mendetail lagi jalannya pertandingan. Cuman nanti aku ada acara, kalau nggak sempat maka aku akan live aja nanti sekitar jam 10 atau setengah 11. Kalau enggak ya udah aku bikin konten. Alright. Yang pertama aku mau bilang aku kesel banget mulai dan entah itu aku nggak ngerti yang ribut itu anak Melon apa anak Juve yang ngomongin soal Inter dapat voucher penalti. Memang Inter dapat penalti 2 kali, tapi aku sebenarnya pingin ngeliatin, cuman kalau ngeliatin takutnya nanti di take down. Tapi aku liatin ini karena ada di Instagram ya. Kalau di Instagram kan sudah ini. Sekarang kawan-kawan lihat aja ini. Aku play ini ya. Ini cuma beberapa detik aja, semoga nggak kena. Lihat ini. Biar itu kurang jelas apa pelanggarannya. Bahkan ini bisa dapat kartu merah loh. At least kartu kuning. Tapi apa? Kalau lu nggak dapat kartu kuning, cuma dapat penalti aja. Ngomong soal, wah itu kan handsball tangannya. Hey, itu gara-gara ditendang ininya, pahanya, baru kemudian tangannya kena bola. Enak aja minta handsball. Itu sejelas itu pun kita masih dituduh-tuduh yang aneh-aneh. Aduh, gila guys. Tapi ya udahlah, kita di sini kan tempatnya penggemar Inter, kita sama-sama tahu. Aku nggak mau nunjuk siapa sih sebenarnya yang ribut. Pokoknya ada di medsos, kalian pasti lihat banyak banget. Sudah seri lagi ada yang ribut-ribut aneh kan lumayan apa ya, lumayan sebel kan. Oke, nah satu lagi aku bilang di akhir pertandingan bahwa memang harus diakui Inzaghi ada melakukan kesalahan, yaitu menarik Zielinski dan Pavard. Nah, terkhusus buat Zielinski, aku kan bilang jangan-jangan ini ada cedera. Karena apa? Tidak biasanya Inzaghi itu melakukan pergantian pemain itu sekitar menit 61 apa 60 62, pokoknya menit 60-an lah, 60 dekat ke bawah, di bawah 65. Nah, ternyata kemarin tadi sudah si Bro Bon udah ngomong bahwa Zielinski yang minta diganti karena dia merasa ada ketarik ininya. Dan ternyata itu benar. Ini I ask to be taken off. Saya meminta untuk ditarik keluar. Kalau masih nggak percaya juga mungkin judulnya aja, ini dari pernyataan orangnya langsung. Ya sangat disayangkan kami tidak bisa membawa pulang 3 poin. Nah kemudian di sini ya, flexor pahaku mengalami kelelahan, fatigue ini kelelahan. Nah lapangannya tidak berada di kondisi yang bagus. Kaki saya mulai merasakannya dan saya meminta untuk diganti. So jelas ya sekarang sudah orangnya yang langsung. Jadi ya Inzaghi mau tidak mau harus mengganti dia, nggak bisa ngemaksain. Karena apa? Nanti pertengahan kita lawan Empoli, habis itu akhir minggu lawan Venezia, habis itu pertengahan lagi lawan Arsenal, habis itu lawan Napoli lagi. So that's it. Nah tapi bagiku pribadi ya masih ada kesalahan Inzaghi yang menurutku agak ini. Tapi ini kebiasaan dia sih. Pavard bermain sangat bagus menurutku, belum sebagus musim lalu, tapi at least kita bisa lihat bahwa the way Pavard defend, cara dia bertahan, cara dia timing untuk kapan maju menyerang. Bahkan ini kalau kawan-kawan ingat penalti pertama yang betisnya Thuram dihajar sama Danilo itu kan berawal dari umpannya Pavard. Positioning Pavard yang sangat bagus.
So Pavard itu salah satu performer terbaik di lapangan tapi malah diganti gara-gara kartu kuning, which is kartu kuningnya itu pun sebenarnya professional foul, bukan kartu kuning yang didapatkan karena serampangan, bukan. Karena kalau nggak di kartu kuning itu akan bisa jadi situasi berbahaya. Menurutku begini, Pavard ini adalah pemain yang sudah sangat berpengalaman, sudah sangat dewasa, nggak perlu Inzaghi panik gitu loh kena kartu kuning langsung ganti, apalagi itu baru menit 20 60 sekian kan. Nah keadaan ini diperparah lagi karena Bisek tampilnya tidak sebagus Pavard, walaupun sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat ya. Kalau aku kasih nilai sih mungkin ya 6,5 dapet lah, tapi jelas di bawah Pavard. Apalagi ya nanti aku akan bahas di detail di content member only. Bisek sama Dumfries kelihatan banget kurang nyambung, dan itu kelihatan di golnya Yildiz yang pertama. Oke. Nah, kemudian sekarang ada yang menarik juga yang dikatakan oleh si siapa namanya ini, Zielinski, tentang posisi dia di gelandang bertahan. Nah, dia bilang gini, bagaimana tentang bermain di posisi holding midfield? Dia menjawab, saya merasa bagus bermain di posisi itu, tapi saya lebih suka bermain lebih ke depan lagi. Tapi ya kemudian dia tutup lagi dengan, saya bermain dimanapun pelatih menempatkan saya. Ya begitulah yang terjadi hari ini. Nah aku setuju. Kemarin menurutku pribadi, kalau memilih pemain Inter yang paling bagus mainnya, menurutku Zielinski. Dia tidak sebagus Hakan di posisi itu, tapi lebih bagus dari Barella. Jelas jauh lebih bagus dibandingkan Aslani. Bahkan ya kemarin kan aku sempat ngomong, ini kalau Aslani main kemarin, waduh kita bisa kebobolan lebih banyak lagi. Zielu itu sangat oke. Mungkin Inzaghi harus mulai memikirkan gimana mempermanenkan Zielinski di posisi gelandang bertahan, dan Aslani didorong ke depan aja jadi ininya, backupnya Mkhitaryan gitu sih. Tapi nanti kita akan bahas lebih ini lagi ya. Nah ada yang menarik komentar Denzel Dumfries ketika Inter seri. Nah kalau kawan-kawan lihat sekarang Inter seri, tentunya siapa yang paling happy? Ya jelas Napoli, karena semula selisih Inter dengan Napoli itu 2 poin. Karena Inter seri ya sekarang selisihnya jadi 4 poin. Mereka menang walaupun menangnya cuma 1-0 aja. But ada yang mengisyaratkan atau secara implisit sekarang Napoli itu udah tidak terkejar, udah flying high gitu. Nah Dumfries membantah, dia bilang gini, ini masih musim yang panjang. Kita baru ada di permulaan. Kami hanya harus fokus pada diri sendiri. Kita hanya ada di permulaan. Tapi ya kami harus memang berusaha memenangkan ini pertandingan head to head ini gitu. Kami mengontrol pertandingan almost hampir sepanjang pertandingan. Tapi kemudian ya ini benar banget, kami kekurangan kehilangan composure. Composure itu kayak kestabilan, ketenangan itu. Nah sebenarnya hari ini kami bisa saja atau seharusnya bisa saja membawa pulang kemenangan yang penting. Kami kehilangan terlalu banyak bola di situasi 1 lawan 1. Terus terang saja iya, di situasi 1 lawan 1 pada saat Mkhitaryan dengan Conceição, Yildiz melawan Dumfries, bahkan sebenarnya Yildiz lawan Dumfries itu bisa udah datang nutup kan. Bener banget. Nah kemudian ketika ditanya lagi kenapa kok ini beda banget dengan musim lalu, dia bilang quality kami biasanya itu tentang cara kami bertahan lebih bagus dari yang manapun, lebih bagus dari menyerang, dari build up. Nah kami bertahan dengan sangat bagus sebagai tim, tapi kami ada di dalam momen di mana kami kebobolan terlalu banyak. Bahkan kita lebih banyak kebobolan dari dari Juventus, dari Napoli. Cuma Atalanta loh tim yang kebobolan lebih banyak daripada Inter. Ini benar-benar sesuatu yang aku harap bisa diperbaiki di Januari. Karena apa sih ya, aku akan bahas nanti gimana bentuk pertahanan Inter itu terlalu acak-acakan.
banyak pemain yang out of position. Ini benar-benar harus diperbaiki. Menurutku nggak bisa kayak gini terus. Oke, tapi nanti yang soal teknis itu kita bahas lebih lanjut. Nah, Inzaghi, jelas Inzaghi sangat kecewa. Apalagi banyak supporter yang nyalah-nyalain Inzaghi. Wah, Inzaghi dibilang kampang lah, sudah mikirin MU lah. Sorry kok malah menguap jadinya. Dia bilang bisa saja mencetak 8 gol. Wah, kalau 8 gol sih agak lebay. Nah, anyway, aku akan bahas apa yang dikatakan oleh Inzaghi ya. Dia bilang ini, ada kekecewaan, tapi sebagai pelatih saya harus kembali ke track yang apa namanya? Yang selanjutnya. 4 gol yang kami derita adalah sesuatu yang harus dianalisa. Nanti kita akan analisa juga. Kamu bisa kena 4 tembakan ketika kamu melawan tim seperti Juve, tapi tidak 4 gol. Bayangkan bro, ada 5 tembakan Juventus yang on target dan mereka mencetak 4 gol. Tentu saja this is very wrong. Benar-benar ada yang salah ini kalau kayak gini. Kami berhadapan dengan tim yang sejauh ini hanya kebobolan 1 gol, dan itu pun dari penalti. Nah, bahkan di pertandingan ini mereka bisa saja kebobolan 7 bahkan 8. Nah, baru itu mungkin agak frustasi dia ngomong, tapi kemudian dia ngomong, malam ini seharusnya kami mencetak gol ke-5. Aku setuju banget. At least 5 gol harusnya bisa. Terlalu banyak peluang yang disia-siakan. Kalau aku nggak salah ingat, Inter itu ada 8 tembakan yang on target. Kalau keseluruhan itu Inter punya banyak peluang, 18 peluang. Kita secara menyerang kita nggak ada masalah. This is still Inter from last season. Bagus banget, tapi ya itu bertahannya yang ngehe sekali. Aku liatin ya, 18 total tembakan. Kemudian yang on target, kok nggak ada ini on target, agak di bawah mungkin. On target. Kalau nggak salah Inter ada 8. Oh ini 9 bahkan. Nih aku liatin, 9 on target. Dari 9 itu ya sebenarnya 4 yang masuk dari 9 tembakan on target sebenarnya bagus. Tapi kalau kawan-kawan lihat expected goalnya Inter itu gede loh, gede. Lebih gede daripada Juventus, walaupun ini kadang-kadang ini loh, sorry ya agak ngalor ngidul karena banyak yang terucap bahwa Inter itu banyak sekali membuang-buang peluang. Sebenarnya itu ada benarnya, tapi enggak 100% benar. Dalam statistik sepak bola ada yang namanya big chance. Big chance itu adalah peluang emas. Kemudian ada lagi yang namanya expected goals. Expected goal itu adalah sebuah situasi di mana shooting dilakukan, di mana itu parameternya banyak yang diukur. Kemudian ini dibandingkan dengan algoritma yang rumit segala macam, dibandingkan dengan situasi serupa di masa lalu dari tim-tim semua yang berlaga itu. Nah, itu biasanya jadi gol. Nah, kalau kawan-kawan lihat expected goal Inter itu 2,99, bilanglah 3 ya. Tapi kenyataannya Inter mencetak 4 gol. Berarti Inter itu mencetak lebih banyak gol dibandingkan dalam tanda kutip seharusnya. Sebenarnya peluang-peluang Inter itu kalau dibandingkan dengan yang sudah-sudah itu ya yang nggak se-wow itu juga gitu maksudnya. Kalau kawan-kawan ingat dulu musim lalu aku pernah bikin konten yang bilang bahwa kan banyak, wah Inter ini adalah tim yang paling banyak buang-buang peluang. No, bahkan waktu itu di mana ya? Di Eropa itu ada banyak tim yang membuang peluang lebih banyak daripada Inter, yaitu salah satunya Manchester City, kemudian kalau nggak salah Milan juga, kemudian ada PSG. Nah itu dihitung berdasarkan berapa peluang yang ada, berapa gol yang tercipta. Bukan Inter yang paling banyak membuang peluang. Cuman kemarin itu kita ngerasa nyeselnya karena gimana ya, kayak golnya Dumfries itu loh, kan tembakan siapa itu dari kiri, kemudian bolanya mental, Dumfries tinggal diceplos aja, tahu-tahu nggak kena, bolanya nggak kena. Itu benar-benar
sangat sangat bikin kita jadi mikir kan. Memang kita kan sama-sama sudah setuju bahwa wih ini pertahanannya nih yang bikin kita kalah, tapi tentu saja kita jadi mikir juga, coba kalau itu gol. Kan kita jadi 5-4 kan skornya. Kayak gitu, Bro. Bahkan Thiago Motta pun mengakui Thiago Motta sendiri pelatih Juventus, Inter bisa saja atau seharusnya mencetak gol kelima. Dan dia bilang Napoli dan Inter sebagai favorit untuk Scudetto. Dia sendiri yang bilang mana itu? Mana itu ya? Ini. Nah, di babak kedua mereka bisa saja menambah gol ini, menambah apa ya? Menambah selisih gol, tapi mereka tidak bisa melakukan itu, mereka gagal. Nah, kemudian somehow we got back into the match. Kami kembali ke pertandingan ini, maksudnya terus terang aku ngelihat ketika 4-2 itu Inter itu sudah mengendalikan pertandingan gitu loh. Tapi kemudian tiba-tiba mereka kembali bangkit, kemudian tiba-tiba Kenan Yildiz ngegol, mereka tiba-tiba kayak berubah jadi Sea Super. Di sisi lain Inter itu jadi panik sambil sekaligus kehabisan tenaga. Nah ini yang dibilang ya seandainya saja kita, kan aku juga bilang kan 4-2 itu belum aman. Kalau Inter bisa bikin jadi 5-2, aku yakin Inter pasti menang. Gak mungkin mereka bisa ngejar. Ternyata 4-2 dikejar jadi 4-4 beneran. Aduh. Gila begitu, Bro. Kemudian Zielinski juga sangat menyayangkan. Kami harusnya bisa menang, dia bilang. Kami harusnya lebih agresif lagi. Nah kemudian dia bilang gini, mana itu? Oh ya ini tentu saja adalah pertandingan yang sangat bagus, kata dia. Tapi kami harus lebih agresif lagi dan tidak mengizinkan mereka memulai counter attack-nya. Karena kami tahu bahwa mereka memiliki kecepatan dan kualitas di situasi tersebut. Dan mereka mencetak gol 2 kali untuk menyamakan kedudukan di pertandingan yang sepertinya sudah dimenangkan. Kami kekurangan gol kelima. Benar kan? Sama, bahkan Motta sama pendapatnya dengan aku. Bahkan Zielinski juga sama. Kalau saja kita nyetak gol kelima itu pasti menang. Itu bisa karena kita menang 5-4 atau bisa juga karena kena mental Juventus. Ibaratnya kalau sisa 20 menit ngejar 3 gol kayaknya enggak mungkin. Tapi karena mereka cuma 2 gol ini masih bisa gitu. Tapi ini sih guys yang ingin aku bilang adalah nggak usah lah, aku nggak munafik bahwa kecewa pasti kecewa. Nggak mungkin kita sangat kecewa, tapi seperti yang aku bilang kemarin itu adalah ada yang bilang bahwa wah ini Inzaghi goblok banget, ganti pemain langsung hancur. Terus terang ini bukan masalah Inzaghinya menurutku. Ini masalah karena kualitas pemain cadangan kita itu nggak sebagus pemain yang sudah ada di lapangan. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dengan ketika kita melawan Young Boys yang melakukan pergantian pemain itu masih sama, yaitu Inzaghi. Tapi bedanya saat itu pemain yang ada di lapangan itu adalah pemain kelas 2-nya Inter, sehingga ketika Inter melakukan pergantian pemain yang masuk itu adalah pemain yang lebih bagus. Lautaro masuk, Thuram masuk. Sedangkan di pertandingan tadi pagi itu Inter lawan Juventus, pemain penggantinya itu adalah pemain kelas 2. Fratesi masuk, Fratesi juga belum ketemu solusinya ini. Taremi juga, Taremi nggak bisa ngimbangin Lautaro dan Thuram aku ngelihat. Kemudian siapa lagi? Darmian lagi. Darmian udah. Sudah please Darmian jadikan center back aja. Aku ngelihat Darmian ini tidak, sudah selesai sih. Kecuali dia dimainkan jadi center back, baru kita bisa akan melihat Darmian itu memberikan memberikan nilai lebih untuk Inter. Kalau dia dimainkan sebagai wingback, aku ngelihat dia cuma sekedar melengkapi biar jumlahnya 11 aja di lapangan. Gitu sih menurutku, Bro. Oke, kita lihat klasemen dulu. Seperti yang aku bilang tadi, Napoli yang paling happy dengan hasil seri antara Inter dan Juventus. Mereka ada di puncak kokoh dengan selisih 44 poin dibandingkan Inter. Lihat ini, Inter kebobolan 13 gol dibandingkan
Semua ini 5 gol aja, Juventus 5 gol. Tapi kita harus bangga. Juventus sebelum lawan Inter itu mereka cuma kebobolan 1 gol, itu pun cuma penalti. Lawan apa ya? Aku lupa, lawan Torino apa siapa sih lupa. Inter ngebobol mereka 4 gol dalam satu pertandingan. Tapi ya sebaliknya Inter juga sama, dibobol 4 gol. Aduh, Fiorentina ada di peringkat keempat 16 poin. Menurutku yang 4 besar ini kurang lebih gambarannya ini. 4 besar itu selain Napoli, Inter, Juventus itu antara Fiorentina dan Atalanta. Ini sudah menggambarkan karena Fiorentina mainnya bagus banget, menang besar. Atalanta apalagi, aku nggak nyangka sih Atalanta sebagus ini. Mereka soalnya banyak kehilangan pemain kan. Waduh, tapi ya gitu deh bro. Tidak usah terlalu disesali. Kita ingat kita nonton bola itu mencari hiburan. Sedih boleh, tapi jangan sampai bener-bener apa ya, bener-bener bikin kayak aduh, ini ya jangan berlebihan lah gitu. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan member only, kita akan bikin konten member only membahas pertandingan secara sangat detail, pergerakan masing-masing pemain, apa yang seharusnya diperbaiki dan sebagainya. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Bye bye.